dilibatkan dalam melakukan pendampingan pada keluarga. Karena kita ketahui yang namanya merawat pasien itu perlu seni. Ya, perlu seni yang tidak bisa belajar secara otodidak saja, tapi perlu keilmuan. Nah, keilmuan ini kan terus-menerus di-update ya. Dan keluarga juga perlu itu, karena kalau keluarga sendiri yang melakukan kepada pasien, biasanya kurang percaya diri. Ya, sehingga perlu pendampingan kepada kader. Pemenuhan dasar kebutuhan itu juga tetap diberikan betul. ya kepada mereka. Iya, makanya ketika kita melakukan komunikasi, kita kan misalnya melakukan tindakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar si pasien yang sudah tidak berdaya ini. Ya, sebutlah dia sedang menjemput terminal ya. Itu tetap harus ada sentuhan, harus ada salam, ya, kemudian harus menyampaikan apa yang dilakukan. Ya, tujuan tetap harus seperti itu, karena nanti yang Ibu Santi bilang tadi sampai menangis, mungkin dia sedih gitu, entah sedih terharu atau sedih merasa ya mentang-mentang aku misalnya udah gak berdaya, terus kalian melakukan tindakan asal ya misalnya. Bagaimana caranya merawat pasien kanker? Begitu pula dengan keluarga. Ya, tahu bagaimana cara merawat pasien kanker dengan benar. Dan ketika sudah tahu, sudah mampu, saya hanya berpesan kepada kader maupun keluarga, bekerjalah dengan ikhlas sepenuh hati, dengan cinta kasih sesuai dengan materi yang sudah diberikan, sehingga kita harapkan kualitas hidup pasien kanker meningkat. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan dengan kerjasama YKB, Yayasan Komunikasi Bersama, dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda, dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, pada program Krida Bagimu Negeri ini adalah sebagai media sarana bagi kita untuk membincang beberapa hal yang penting yang mengemuka di tengah masyarakat dan melihatnya dalam berbagai bidang perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita akan membincang tentang peningkatan kapasitas kader dan keluarga dalam merawat pasien kanker di rumah. Peningkatan kapasitas kader dan keluarga dalam merawat pasien kanker di rumah. Dan yang akan membincangkan tentang topik ini, akan memberikan uraian lengkap tentang topik ini, telah hadir di studio narasumber kita Ibu Mariam Dasat, Nurse Mariam Dasat, MCAP. Ya, Magister betul. Keperawatan. Betul, iya. Ibu Mariam Dasat ini yang kesekian kali, ketiga ya. Betul ya, ketiga kali. Betul, ketiga dalam program Krida Bagimu Negeri. Betul. Ibu Mariam, terima kasih ya Ibu setia sebagai narasumber di program Krida Bagimu Negeri ini, sehingga secara khusus tentang topik peningkatan kapasitas kader dan keluarga dalam merawat pasien kanker di rumah ini boleh menjadi berkat bagi kader yang memang saat ini banyak menolong ya, menjadi garda terdepan untuk merawat pasien kanker yang memang membutuhkan proses perawatan di rumah, secara khusus juga untuk keluarga. Nah, secara lengkap yang akan kita bincang pada episode kali ini, peningkatan kapasitas kader paliatif dan keluarga dalam melakukan pendampingan pasien kanker stadium lanjut di rumah. Dan di segmen pertama ini saya mau mulai dengan mengapa perlu ada semacam kader yang memang mesti ditingkatkan kapasitasnya. Ini kan di episode sebelumnya saya mau mengingatkan, kita pernah membincang tentang pengalaman para kader. Kader itu sebagai garda terdepan ya. Mereka banyak para ibu yang sederhana ya, tetapi yang mau memberikan dirinya untuk ikut bekerja bersama dengan tim nakes, menjadi garda terdepan untuk memberikan pertolongan. Bahkan tidak jarang mereka juga bisa memberikan uangnya sendiri ataupun mendampingi ya keluarga pasien untuk mengurus ini itu begitu ya, dengan penuh
kerelaan. Nah, pertanyaan saya, mengapa penting, mengapa perlu para kader ini tingkatkan lagi kapasitasnya? Apalagi keluarga. Keluarga udah ada kader, udah ada nakes. Kenapa perlu kapasitas mereka ditingkatkan, Bu Maria? Ya. Baik, Bu Santi, mengapa sih kader itu peningkatan kemampuan, terutama pengetahuannya maupun keterampilannya harus ditingkatkan dalam melakukan pendampingan pada keluarga? Karena kita ketahui yang namanya merawat pasien itu perlu seni. Ya, perlu seni yang tidak bisa belajar secara otodidak saja, tapi perlu keilmuan. Nah, keilmuan ini kan terus-menerus di-update ya. Dan keluarga juga perlu itu, karena kalau keluarga sendiri yang melakukan kepada pasien, biasanya kurang percaya diri. Ya, sehingga perlu pendampingan kepada kader. Ya, jadi kader melakukan pendampingan kepada keluarga, kemudian keluarga melakukan kepada pasien. Ya, seperti itu. Jadi memang penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri keluarga ketika merawat, sehingga perlu kader juga dilibatkan dalam merawat pasien. Dan tentunya memang kita ketahui juga, Bu Santi, kanker ini kan jumlahnya banyak ya di Jakarta. Banyak orang yang mengalami penyakit kanker dan tidak mampu untuk melakukan perawatan secara intensif di rumah sakit. Karena dalam jangka waktu lama sehingga mereka melakukan rawat jalan. Ya, banyak perawatan dilakukan di rumah. Kalau sudah di rumah itu kan harus ada pendamping utama, dalam hal ini adalah keluarga. Nah, kemudian pendamping utama ini harus ada pendampingan dari kader, karena nanti juga kader ini, terutama kader paliatif, akan berkonsultasi dengan nakes yang ada. Jadi tetap ada koordinasi. Tujuannya sih ya, yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien hidup itu sendiri gitu. Karena paliatif ini kan bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di rumah sakit, bisa dilakukan di suatu yayasan misalnya. Ya, tapi biasanya keluarga ini mengapa memilih rumah, karena biayanya tentunya akan jauh lebih hemat dibandingkan ketika dia harus ke rumah sakit, ya bermalam lama-lama gitu. Kalau di rumah kan tentunya akan jauh lebih hemat, biaya penginapannya tidak ada gitu. Paling nanti ada pengobatan-pengobatan yang memang tidak bisa di-cover oleh BPJS. Sebelum kita bicara tentang apa-apa saja yang perlu ditingkatkan, siapa yang memberikan materi nih kepada para kader dan kepada para keluarga, dan siapa yang menginisiasi program bagus itu gitu. Iya, ini sih saya sebetulnya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah karena yang menginisiasi, kemudian juga ada LSM, dalam hal ini adalah Yayasan Kanker Indonesia yang menangkap itu gitu. Kemudian mereka ya, yayasan ini melakukan peningkatan kader maupun keluarga setiap tahun. Ya, dari mulai basic dasar, lanjut gitu, sampai mereka benar-benar mampu terjun untuk merawat pasien, baik nanti pendampingan kader paliatif kepada keluarga maupun keluarga kepada pasien. Jadi betul-betul memang ditingkatkan oleh difasilitasi oleh Pemda dan oleh tadi ya Yayasan Kanker Indonesia. Siapa yang dilibatkan? Nakes-nakes yang ada. Jadi tenaga profesional yang ahli di bidangnya, baik itu nanti ada dokter, ya ada perawat juga, ya ada dosen juga yang memberikan ya peningkatan kader ini, baik itu kepada keluarga maupun kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi nakes yang betul. Memberikan materi, yang memberdayakan para kader dan juga keluarga. Betul. Mereka dikumpulkan dalam satu tempat. Betul. Mereka dikumpulkan dalam satu tempat, diundang, difasilitasi tempatnya yang nyaman, ya kemudian diberikan materi. Jadi benar-benar dibimbing. Ya, bukan hanya sekedar diberikan materi, jadi juga melakukan pembimbingan sampai nanti kader melakukan pendampingan kepada keluarga pun itu dimonitor. Gitu. Sudah sejauh mana apa yang dilakukan, masalah yang dialami apa saja, kemudian cara mengatasinya seperti apa itu diarahkan. Ya, jadi tetap dalam
pantauan seperti itu. Jadi ini memang program pemerintah Iya, daerah betul, program betul. pemerintah daerah. Iya. Ini semua daerah di seluruh Indonesia atau cuma baru beberapa daerah aja? Harusnya sih semua ya, Iya, karena kan pasien iya, betul. kanker ada banyak begitu ya. Heeh. Dan ini hanya baru di Jakarta. Kebetulan kalau saya dari Jakarta, jadi yang saya tahu memang untuk wilayah Jakarta sudah sebagus itu gitu ya, melakukan peningkatan kapasitas keluarga maupun kadernya. Kalau di wilayah lain mungkin ada, tapi mungkin tidak sebagus di wilayah kita ini gitu. Di wilayah Jakarta Iya, ya. Dan Yayasan Kanker Indonesia yang apa ini? Yang Jakarta, wilayah Jakarta, tapi ada wilayah yang Jakarta. pusatnya. Ya, yang wilayah Jakarta yang memang banyak memberdayakan Iya. ya para teman-teman dari Ukrida juga ikut. Iya, bersama. terlibat betul. Oke, ikut terlibat juga. Iya. Ya, Bu Mariam, kita masuk ke apa saja yang perlu ditingkatkan ini ya, kapasitasnya para kader, baru kemudian keluarga dalam merawat pasien kanker stadium lanjut di rumah. Iya. Hal pertama yang mesti mereka tingkatkan kapasitasnya. Oke. Pasien kanker ini kan secara fisik, psikologi, spiritualnya kan terganggu. Ya, sehingga itu yang kita perlu tingkatkan ya. Kualitas hidupnya, baik fisiknya, psikologisnya, spiritualnya, itu yang harus kita tingkat. Nah, peningkatan ini bagaimana caranya ya kepada kader agar ketika merawat pasien, keluarga merawat pasien itu bagus. Pertama, komunikasi. Komunikasi dalam melakukan tindakan, karena dalam melakukan tindakan itu kalau di nakes tenaga kesehatan ada namanya 3 fase ya dalam komunikasi. Ada fase preinteraksi, ada fase kerja, fase terminasi. Apa itu? Ya, maksudnya kalau kita sebelum melakukan tindakan kita harus kaji dulu nih ya preinteraksinya. Misalnya pasien itu kebiasaannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, budayanya bagaimana, pendidikannya apa. Sehingga nanti ketika kita melakukan komunikasi kan enak nih sesuai dengan latar belakang pasien. Kemudian kita kalau ke pasien kan harus ada salam terapeutik, harus menyampaikan apa yang kita lakukan, manfaat tindakan yang kita lakukan apa. Kemudian kira-kira pasiennya bersedia atau tidak, berapa waktu tindakan yang akan kita lakukan. Berarti komunikasi pertama dari kader dulu kepada keluarga. Iya, betul. Ketika mengajarkan pada keluarga. Tapi ketika kader melakukan pendampingan kepada pasien, karena misalnya keluarganya tidak ada, sehingga kader yang langsung melakukan. Maksudnya informasi awal pasien ini siapa, lalu kemudian latar belakang budaya, atau mereka mendapatkan informasi dari dari RTK, RWK. Biasanya memang kader sendiri langsung melakukan pengkajian awal melalui format pengkajian ya untuk mendeteksi adanya kanker, atau memang pasiennya sudah ada dalam keluarga itu sudah ada yang mengalami kanker. Dari pengkajian ini kan data biografinya sudah diisikan ya sebelum kita melakukan pengkajian lebih lanjut, tindakan lebih lanjut. Jadi dari POM itu kita sudah tahu nih ya dari mulai usia ya, kemudian nama, budayanya apa, pendidikannya apa, itu sudah kita ketahui. Ya, jadi memang langsung kader. Jadi mereka diajar untuk bisa melakukan komunikasi apa namanya nih? Terapeutik. Ya, komunikasi terapeutik. Apa yang penting, prinsip penting yang dilakukan dalam melakukan komunikasi terapeutik? Oke. Yang penting itu yang pertama adalah komunikasi terapeutik ini tujuannya untuk pengobatan ya, pengobatan. Artinya ketika kita berkomunikasi, bukan komunikasi sosial yang kita lakukan. Kalau komunikasi sosial kan kita melakukan tindakan, kita ngomongin anaknya misalnya sekolah di mana, ini komunikasi umum lah. Tapi kalau komunikasi terapeutik ini fokus apa yang akan kita lakukan gitu. Kepada pasien. Kepada pasien. Kalau kita berbicara kanker ya, kanker yang kita bicarakan. Ya, kalau kita bicara misalnya tentang salah satu tindakan yang akan kita lakukan, misalnya memandikan, perawatan diri karena pasien tidak bisa mandi sendiri, ya harus mandi di tempat tidur, ya itu yang kita bicarakan. Ya dari mulai tadi fase preinteraksinya kita kenalan, ya kemudian fase kerjanya kita lakukan tindakan sambil kita libatkan keluarga cara melakukannya seperti ini loh Bu. Ya
Kemudian nanti setelah kita ajarkan, kita ada fase evaluasi, namanya terminasi. Kita evaluasi bagaimana perasaannya setelah dilakukan tindakan. Ya, kemudian kita bilang bahwa tindakan ini harus dilakukan setiap hari, misalnya setiap mau mandi. Ya, kemudian rencana berikutnya kita akan melakukan ini. Jadi sistematis seperti itu. Sehingga apa yang akan kita lakukan kepada pasien maupun keluarga tercapai karena sudah sistematis tadi gitu. Tujuannya apa ya tadi? Untuk mempercepat kesembuhan pasien. Karena dengan sentuhan dalam komunikasi terapeutik itu kan ada sikap. Ya, sikapnya yang pertama adalah ada tatap mata, kontak mata. Jaraknya tidak boleh lebih dari 1 meter. Ya, kemudian ada sentuhan. Ada empati. Ya, empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh pasien gitu. Jadi betul, kemudian juga ada sedikit menunduk. Jadi benar-benar menghargai pasien. Jadi bukan hanya kita melakukan tindakan seperti robot, tapi kita melakukan komunikasi gitu, menggali apa yang dia rasakan. Ya, kemudian kita tadi sebutkan manfaatnya ketika kita melakukan tindakan. Jadi pasiennya merasa puas gitu, bukan hanya saya sudah dimandikan, bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana nanti tujuan akhirnya adalah pasien saat ini kita mandikan, nanti dia harus bisa mandi sendiri gitu, harus mandiri. Seperti itu Bu Santi. Iya, paham. Jadi bukan komunikasi secara umum ya, tapi betul. Memang komunikasi yang jelas gitu kepada keluarga dan juga pada pasien. Tindakan apa saja yang akan dilakukan kepadanya, manfaatnya apa saja, tujuannya apa saja, dan cara melakukannya seperti apa supaya pasien pun merasa sungguh-sungguh merasa dihargai gitu ya, kediriannya sebagai manusia. Karena memang dalam proses pengobatan kanker itu kan luar biasa yang dirasakan oleh pasien. Baik, kita akan lanjut di segmen berikutnya mengenai kelanjutan ini ya. Apa-apa saja memang yang perlu diasah kapasitas para kader maupun juga keluarga untuk merawat pasien kanker stadium lanjut di rumah. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang peningkatan kapasitas kader dan keluarga dalam merawat pasien kanker di rumah. Kita baru saja melewati segmen pertama tentang siapa yang berinisiatif ya melakukan program peningkatan kapasitas untuk kader maupun juga keluarga dalam merawat pasien kanker di rumah, dan hal prinsip pertama apa yang mesti dilakukan ya dan mesti disiapkan emang para kader dan juga keluarga, yaitu dalam melakukan komunikasinya bukan komunikasi yang umum. Bu, anaknya sekolah di mana? Bu, anaknya udah nikah apa?
Nanti lama-lama Bu makanan Bu tetangga sebelah. Tapi komunikasi yang memang fokus ya, komunikasi disebutnya komunikasi terapeutik. Ya, jadi mereka tahu betul begitu tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh kader maupun juga keluarga dalam rangka menolong ya pasien ini. Lalu kemudian manfaatnya apa, hal-hal apa saja juga yang bisa jadi mereka akan lakukan sendiri ketika mereka memang bisa melakukannya, dan bagaimana cara melakukannya supaya mereka juga merasakan sentuhan kasih sayang itu ya dari orang yang memang merawatnya. Bersama dengan narasumber ini Ibu Mariam Dasat. Ibu Mariam, kita lanjutkan ya di segmen kedua ini, dan saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, entah itu menyampaikan pertanyaan ataupun juga respon dari para sahabat. Ini kita bicara tentang pasien kanker ya, yang membutuhkan proses perawatan panjang pasti ya. Apalagi yang sudah stadium lanjut, entah itu dia rawat jalan maupun juga karena dalam keadaannya yang memang sudah sangat tidak berdaya, dia lebih banyak berbaring gitu ya di rumah. Namun walau demikian, ia tetap manusia yang hidup begitu ya. Betul. Ya. Hal-hal apa saja yang prinsip fundament yang memang tetap harus dipenuhi nih kepada para pasien, dan itu harus diberikan tuh oleh para kader maupun juga tentunya keluarga. Ya, baik. Hal dasar ya, ini bukan hanya kepada mereka yang sakit, tapi kita juga yang sehat itu memang harus terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini kan yang pertama kebutuhan fisiologi. Salah satunya misalnya makan. Ya, pemenuhan makan ini untuk pasien kanker tentunya akan berbeda dengan orang lain gitu. Yang gizinya itu benar-benar harus dipenuhi sesuai dengan pasiennya ya, sesuai dengan jenis penyakitnya. Ini biasanya diberikan oleh ahli gizi, memang langsung diberikan semacam materi kepada kader maupun keluarga, gizi apa sih yang bagus untuk pasien kanker, karena nanti kan pasien kanker beda-beda, ada kanker serviks, kanker payudara, misalnya kanker usus dan sebagainya. Jadi nanti diajarkan tuh mereka. Jadi nanti ketika mereka melakukan pendampingan, mereka sudah tahu apa sih yang harus diberikan kepada pasien, apa sih yang tidak boleh diberikan kepada pasien, seperti itu. Jadi itu untuk pemenuhan kebutuhan nutrisinya, nutrisi, ya, termasuk minuman yang boleh dimakan, tidak boleh dimakan, seperti itu. Nah, kemudian rasa aman dan nyaman. Ya, tadi di awal saya sudah bilang harus ada komunikasi terapeutik kaitannya dengan rasa aman dan nyaman, dihargai. Ya, kemudian kita memberikan misalnya lingkungan yang nyaman, tempat tidur yang nyaman walaupun di rumah, ya tidak berisik, lingkungan yang nyaman juga dari mulai penerangan misalnya, ya tidak terganggu dengan anggota keluarga lain gitu. Jadi benar-benar mereka ini dimanusiakan sehingga dia merasa nyaman. Ya, walaupun tinggal di rumah, walaupun kondisinya saat ini misalnya tidak berdaya. Jadi memberikan rasa nyaman kepada pasien. Nah, kalau dia sudah nyaman, dia kan merasa dicintai, dihargai. Sehingga hal-hal positif yang ada dalam dirinya itu harus digali. Apa yang masih dia mampu? Apa yang dia sudah tidak mampu harus dilakukan bimbingan. Kalau misalnya pasien ini mampu, ya biarkan dia melakukan sendiri walaupun masih dalam pemantauan keluarga atau kader yang ada. Jadi dipantau. Oh, dia masih mampu mandi, silakan mandi sendiri. Ya, mungkin ke kamar mandinya harus dituntun, silakan. Tapi dia ternyata bisa sendiri. Kalau sedang tidak kambuh, ya sehat-sehat saja, silakan mandi sendiri gitu. Itu kan sebuah penghargaan. Atau ingin beres-beres rumah gitu. Biasanya ibu rumah tangga seperti itu. Kalau dalam kondisi sehat, dia pengen beres-beres rumah, bantuin biar merasa dirinya berguna gitu ya, kepada suaminya maupun kepada anaknya. Nggak selalu ditolong, nggak selalu dibantu. Tapi dalam kondisi kambuh misalnya sakit, baru dilakukan pendampingan kembali. Itu kan akan timbul ya rasa, selain tadi merasa dihargai, merasa disayang, oh ya saya masih merasa dibutuhkan di keluarga ini. Akhirnya nanti timbul aktualisasi diri. Kalau bisa ada sesuatu yang memang
bisa membuat dia berharga, entah itu hobi yang dilakukan misalnya ya semacam kan misalnya nggak bisa kerja di luar rumah karena sudah tidak diterima lagi atau karena faktor usia ya, jadi harus melakukan pekerjaan misalnya online gitu ya kan. Ada orang yang mungkin mantan wanita karir atau pekerja gitu yang aduh saya kok nggak menghasilkan gitu ya. Tiba-tiba di rumah aja tuh langsung depresi, langsung frustrasi. depresi ya. Mungkin kita bisa perkenalkan dengan pekerjaan yang tidak tidak mengganggu penyakitnya dan itu bisa menghasil, itu juga bisa. Ya itu kan bisa menimbulkan rasa aktualisasi diri dia. Selain apapun yang dia mampu kerjakan silakan aja selagi itu tidak mengganggu. Jadi itu yang harus diberikan wawasan kepada keluarga bahwa pasien ini pemenuhan kebutuhan dasarnya harus dipenuhi loh. Ya dari mulai dibantu, dibimbing sampai kalau bisa dia bisa lakukan sendiri gitu. Begitu pula nanti ketika kader melakukan pendampingan harus tahu, jangan semuanya dibantu. Jadi nanti ketergantungan, ujung-ujungnya semuanya dilibatkan ya, diberikan tanggung jawab kepada kader karena keluarganya merasa ada kader gitu ya. Kader ini juga tadi ada batasan-batasan yang harus dilakukan kepada keluarga agar keluarganya bisa mandiri. Begitu pula ketika keluarga melakukan pendampingan kepada pasien, bagaimana caranya pemenuhan kebutuhan dasar ini dari mulai dia dibantu secara total, kemudian sebagian sampai akhirnya dia bisa melakukan sendiri pasiennya selagi dia mampu. Seperti Mengapa itu. perlu tadi Ibu Marian terima mengatakan bagaimanapun kader kan ada batasannya Iya, ya. betul. Ada hal yang memang apakah memang ada baiknya memang keluarga juga ikut melakukannya karena itu bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar si pasien ya, karena merasakan juga kontak kasih sayang, sentuhan juga betul, oleh dari keluarga ya. dari keluarga. Apa begitu juga ya? Iya, betul. Jadi kan orang pertama sebetulnya sebagai pendamping utama itu kan keluarga yang 24 jam menemani pasien di rumah. Akan beda memang ketika pendampingan itu dilakukan oleh orang lain gitu ya. Kalau keluarga sendiri kan merasa, oh keluarga saya masih peduli, keluarga saya masih sayang sama saya, peduli dengan saya, walaupun ada orang lain yang ikut memantau, yang ikut membantu, sehingga memang keluarga inilah berarti yang ada harus rasa benar-benar peduli ya, Iya, betul. dipedulikan oleh Dipedulikan keluarga, oleh itu keluarga. juga Akan pemenuhan menambah, dasar kebutuhan dia, merasa tidak tidak diabaikan, Iya, betul sekali. merasa tidak dibuang Iya, begitu betul. ya oleh keluarga, Oleh karena keluarga. merasa bahwa udah sakit terus merasa kayak kamu bikin susah Iya, gitu, bikin lalu susah. kemudian orang lain aja Iya, yang merawat, ya. itu juga salah satu unsur penting ya, Iya, betul. dalam diri manusia yang perlu untuk kita perhatikan ya. Iya. Ada lagi Bu Maria, selain Iya. tadi kan fisiologis, Iya. nutrisi, Nutrisi. kedua merasa dihargai, Iya. dicintai, aktualisasi dirinya Aktualisasi juga dirinya. diberi ruang. Iya, betul. Hal-hal yang mungkin waktu dia masih produktif banget Iya. itu belum dia lihat, tapi Iya, justru betul. ketika dia dalam kondisi sakit, kok saya bisa melakukan ini gitu, Iya. yang sebelumnya dia tidak dapat duga Iya, gitu. iya, betul. Ada hal lain lagi, Bu Mariam? Hal lain yang mungkin harus diperhatikan oleh keluarga dalam hal ini adalah keluarga juga harus minta kerjasama nih dengan anggota keluarga lain. Jangan misalnya pendamping utamanya saja yang capek, entah itu suaminya, entah itu istrinya, entah itu anak pertamanya. Jadi harus melibatkan anggota keluarga lain. Karena kan nanti bisa jadi misalnya pendamping utamanya ini adalah orang yang memang stay di rumah. Tidak bekerja mencari nafkah gitu ya. Tapi ketika misalnya dia juga ingin aktualisasi diri dia mencari nafkah, misalnya ya bekerja atau apa karena usia produktif, ya anggota keluarga lain juga harus membantu. Jadi sama-sama. Itu juga penting. Betul-betul support semua ya. Support dari seluruh anggota keluarga. Karena bisa saja juga yang katakanlah pendamping utama dia punya tugas utama, Iya. lalu kemudian nggak bisa dipungkiri ada rasa lelah juga begitu ya, ada rasa boleh nggak saya break sebentar dulu daripada dia marah-marah isinya, lalu perlu juga perlu juga berganti gitu ya buat anggota keluarga lain supaya anggota keluarga lain juga bisa menolong ya Betul sekali. pendamping
pendamping utama Mm-mm. ya. Jadi pemenuhan Kebutuhan kebutuhan dasar. dasar manusia itu tetap diperlukan ya. Sangat. Untuk pasien kanker. Betapapun dia misalkan, mohon maaf, misalkan sudah benar-benar tidak berdaya. Iya. Soalnya ada warga gereja saya yang sudah Iya. sampai kondisi hanya diam, hanya Iya. melihat. Dia dengar apa Iya. yang kita katakan, tapi Betul. ya hanya itu saja. Kadang-kadang bisa meneteskan air Iya, mata, tapi betul. sebetulnya dia pemenuhan dasar kebutuhan itu juga tetap ya Iya, diberikan betul. ya kepada mereka. Iya, makanya ketika kita melakukan komunikasi, kita kan misalnya melakukan tindakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar si pasien yang sudah tidak berdaya ini. Ya, sebutlah dia sedang menjemput Terminal. terminal ya. Itu tetap harus ada sentuhan, harus ada salam, ya kemudian harus menyampaikan apa yang dilakukan. Ya Tetap tujuan ya. tetap harus seperti itu karena nanti yang Ibu Santi bilang tadi sampai menangis mungkin dia sedih gitu, entah sedih terharu atau sedih merasa ya mentang-mentang aku misalnya udah gak berdaya terus kalian melakukan tindakan asal ya misalnya dia tetap merasakan ya ketika dia betul. terharu ada sentuhan cepat Betul. sembuh ya ibu Iya, saya akan melakukan ini ya nanti ibu kalau sakit tolong bilang ya walaupun dia sebenarnya udah gak bisa ngomong kita kan selalu bilang kalau melakukan tindakan kalau merasa kesakitan ibu bilang ya bisa kita memandikan gitu kalau terlalu keras ibu bilang ya saya sentuh ya bu agak sakit dikit gitu. Jadi tetap melakukan komunikasi ketika melakukan tindakan walaupun misalnya kita makan melalui NGT. Ya tetap ibu saya berikan ya makan ya. Ini melalui selang, bilang ibu misalnya agar kebutuhan nutrisi ibu terpenuhi itu tetap kita lakukan tindakan sambil komunikasi terapeutik untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Jadi bukan berarti alasan bahwa Iya. karena dia sudah dalam kondisi terminal lalu kemudian udah nggak terlalu diperhatikan lagi. Makan kasih aja ini apa namanya melalui selang NGT nanti kan berasa di sini Bu ya, Ya, di betul. namanya alirannya kalau dia terlalu tinggi bisa jedek gitu kan dia pasti berasa oh ini ada sesuatu yang masuk gitu tapi kalau kita komunikasi dulu bahwa kita akan memberikan makan nanti mungkin agak sedikit sakit ya dia sudah punya oh ya paling dalam hatinya seperti itu baik gitu ya saya akan terima makanan itu dengan baik terima kasih sudah ada yang memberikan makan dengan bahasa yang baik tidak bentak-bentak tidak marah-marah malah dikasih tahu walaupun saya nggak bisa dengar saya dibilang dikasih tahu nanti agak sakit ya Bu misalnya ya kalau sakit bilang ya Bu dan sebagainya itu pasien merasakan semua seperti itu. Jadi sungguh-sungguh pasien itu dimanusiakan. Iya, betul Pun Ibu Santi. dalam kondisi terminal Iya. sampai nanti dia dijemput tapi dia tetap merasa dia Iya, dicintai, iya, dihargai ya, betul. dimanusiakan. Iya. Itu yang perlu mengerti ya. Prinsip dasar Prinsip itu yang harus dasar. dimengerti itu dimengerti oleh oleh kader maupun Maupun juga oleh keluarga. keluarga. Baik, kita akan lanjutkan di segmen yang selanjutnya adalah pendampingan apa yang memang perlu dilakukan para kader maupun keluarga melakukan tindakan-tindakan mandiri entah itu dalam hal kebersihan diri, perawatan luka dan sebagainya. Kita akan lanjut segmen ketiga namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang peningkatan kapasitas kader dan keluarga dalam merawat pasien kanker di rumah. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiadi Manurung, bersama dengan narasumber Ibu Mariam Dasat, Nurse Mariam Dasat, Magister Keperawatan. Baik Ibu Mariam, kita lanjut di segmen ketiga ini, segmen penutup. Pendampingan apa saja yang memang perlu dilakukan nih oleh para kader maupun juga keluarga dalam hal-hal yang detail, entah itu karena menyangkut soal kebersihan diri mereka, lalu kemudian ketika tidur juga udah bisa membayangkan posisinya semua serba salah, kanan kadang kebanyakan salah, kiri dalam keadaan kalau kondisi tidur terus juga bisa ada berbagai macam luka. Nah, apa saja yang perlu mereka lakukan dan mungkin juga pasien nanti juga bisa saja kalau dia masih bisa mampu ya untuk mengerjakannya secara mandiri. Baik Bu Santi, memang untuk pendampingan yang harus dilakukan baik itu oleh kader maupun keluarga yang tentunya sudah diajarkan yang tadi oleh para ahli, mereka diberikan materi terkait dengan bagaimana sih pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar yang pertama misalnya yang tadi saya sudah sebutkan, kemudian personal hygiene-nya, kebersihan dirinya. Ini kan sangat penting. Karena ada pasien-pasien yang memang dia berbaring di tempat tidur, tidak bisa mandi sendiri, yaitu harus dibersihkan badannya. Ya. Kemudian untuk memandikan ini ada caranya. Tidak asal dimandikan, entah satu gayung misalnya disiram gitu kan, nggak seperti itu. Jadi ada caranya, ada materinya dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti yang dibersihkan mana dulu, cara membersihkannya seperti apa, kemudian cara memiringkannya seperti apa, kemudian bagian terakhir yang dibersihkan apa, itu diajarkan untuk pasien-pasien yang tidak mampu mandi sendiri. Begitu pula dengan keramas, misalnya mencuci rambut, seperti itu juga. Ya diajarkan cara detailnya sesuai dengan materi yang memang di nakes itu ada, gitu ya. Kemudian sikat giginya, mungkin pada pasien-pasien tertentu, misalnya sikat giginya tidak boleh menggunakan sikat gigi biasa karena akan berdarah. Misalnya pada pasien leukemia. Berarti cara membersihkannya dengan bagaimana nih? Ya bisa misalnya menggunakan kasa atau kapas gitu ya, yang kira-kira tidak melukai bagian gigi pasien. Itu diajarkan kepada keluarga maupun kepada kader, sehingga nanti ketika dia melakukan dia bisa gitu kan. Nah, selain personal hygiene termasuk tadi kuku juga ya, itu juga diajarkan. Nah, selain personal hygiene juga tadi kalau misalnya pasien berbaring terlalu lama, pasien tidak dimiring kanan, miring kiri, makanya kita ajarkan posisi juga, mengatur posisi tidur pasien, jangan selalu terlentang. Jadi kita ajarkan bagaimana cara miring kiri, miring kanan, tidur terlentang, tidur. Itu idealnya kasih jarak berapa lama ya Ibu Maria? Kalau untuk posisi tidur, untuk sesekali dia dimiringkan supaya ada pergantian posisi saat dia tidur. Dan kadang-kadang juga kan bisa saja mungkin sakit atau apa, tapi tetap dia harus dipindahkan. Iya, betul. Nah, untuk pergantian posisi ini bisa 1 jam, ya. Kalau misalnya kecuali tidur malam ya, posisinya tentunya itu sesuai dengan keinginan dia. Tapi ketika misalnya siang ya bolehlah setiap jam kita anjurkan dia untuk miring kanan, miring kiri, atau misalnya posisinya nggak telentang aja, boleh semi power setengah duduk. Atau posisi duduk, ya, atau posisi miring, terserah lah. Yang penting posisinya diganti-ganti. Sebab kalau misalnya posisinya terus-menerus seperti itu, telentang terus, nanti bagian yang tertekan ini akan terjadi luka yang tadi disebut dengan luka dekubitus, ya, luka akibat berbaring terlalu lama. Nah, kalau sudah terkena luka seperti itu, tentunya ini perlu perawatan, ya, perawatan khusus untuk merawat luka. Sehingga dibutuhkan juga, diajarkan juga, barangkali keluarganya agak kurang mengingatkan pasiennya, atau kadernya kurang mengingatkan, atau misalnya pasien yang males untuk miring kanan miring kiri gitu ya.
karena ya udahlah kondisi saya memang seperti ini, biarin aja. Misalnya ada juga misalnya pasien yang pasrah dengan kondisinya seperti itu ya, sehingga tidak mematuhi anjuran yang disarankan walaupun dibantu. Timbullah perawatan luka ya, luka. Akhirnya kita ajarkan juga cara perawatan luka dekubitus, bagaimana caranya, perawatan sederhananya seperti apa. Sebelum terjadi makanya kita selalu berikan lotion ya ketika dia selesai mandi. Ya aroma terapi, lotion atau minyak di punggungnya ya, di bagian-bagian yang tertekan ya. Kalau lotion ya bisa di kaki dan sebagainya ya, seperti orang kebanyakan kalau wangi kan enak ya. Iya betul. Malah jangan juga karena tidur lalu kemudian baunya nggak enak gitu ya. Betul. Jadi itu dibutuhkan. Selain misalnya lotion kan mudah kering, mungkin bisa diberikan untuk bagian-bagian yang tertekannya dengan minyak kelapa ya, atau minyak zaitun dan sebagainya, agar tetap elastis seperti itu. Selain tadi di miring kanan, miring kiri. Nah kalau sudah terjadi tadi, kita ajarkan juga cara perawatan lukanya seperti apa. Itu baik ke keluarga maupun kepada kadernya, sehingga nanti kalau sudah terjadi ya itu harus dilakukan oleh keluarganya. Kalau perawatan sederhana kan bisa, walaupun tetap nanti ya harus ada monitoring dari tenaga kesehatan, apakah perawatan luka yang dilakukan sudah benar atau tidak, dan dilaporkan juga kondisi lukanya seperti apa ya kalau dia sedang dirawat jalan seperti itu. Termasuk alat-alat yang disiapkan, karena kan mungkin dia alergi terhadap cairan tertentu. Oh misalnya tidak alergi dengan ini nih, cukup dengan menggunakan ini saja ya misalnya. Itu sesuai dengan instruksi dari nakesnya ya. Dalam hal ini kita kerjasama kan dengan perawatnya dan juga dengan dokternya seperti itu. Komunikasi tetap juga dengan dokter utamanya kolaborasi. Ya, perlu apa tidak begitu, atau ini membahayakan ataukah menolong gitu. Betul. Untuk beberapa pasien ya, apalagi yang sudah terminal begitu, tetap perlu nggak ya, apa ya mau saya sebutnya exercise, tapi apa tangannya yang digerak-gerakan sedikit-sedikit gitu, atau kakinya yang digerakkan sedikit-sedikit, atau sesekali dibawa keluar supaya bisa dapat udara begitu, rekreasi, betul, ya. Itu tetap perlu tetap perlu. Jadi kita ada namanya room. Ya, room itu latihan pergerakan. Jadi ada room aktif, ada room pasif. Kalau room aktif itu kita cuma bimbing aja. Ayo Bu, angkat tangannya. Ya, gerakan 1, 2, 3, 4, bisa sampai 8. Nah, ntar ini dari kepala sih Bu. Kalau room itu ya dari kepala sampai tangan, terus kemudian kaki. Kalau yang dia mampu, kita cuma bimbing. Sambil kita hitung ya, kalau dia atau hitung sama-sama Bu, ayo Bu. Tapi kalau dia nggak mampu ya kita bantu. Ya kita bantu miringkan kanan kiri, misalnya angkat tangannya. Ya gini ini semua itu ada. Memang di kita ada Bu. Ada juga. Nanti ya. kalau dia sudah mampu di tempat tidur, terus dia ingin belajar jalan, kita ajarkan. Nah di dalam rumah saja nih, pengen keluar ke taman gitu ya, silakan gitu, sambil olahraga gitu, silakan. Memang itu sangat disarankan ya untuk menghindari tadi luka-luka penekanan dan tidak ada apa ya semacam kontraktur ya, kekakuan otot. Jadi untuk memperlancar peredaran darah seperti itu diajarkan, disarankan, sangat disarankan. Ya. Nah, dalam pasien kanker juga kan pasti juga bisa mengalami nyeri dia. Betul. Nyerinya bisa sangat nyeri sekali. Iya. Itu bagaimana keluarga juga dipersiapkan untuk menolong, membantu mengatasi supaya nyeri. Ketika lagi nyeri yang sangat itu apa yang harus kader ketahui ya, secara khusus untuk keluarga. Kalau untuk keluarga ini terutama untuk kanker payudara yang luar biasa nyerinya itu biasanya ya Bu ya, itu kita memang ajarkan pada keluarga maupun kader manajemen non-farmakologi. Jadi tanpa obat-obatan. Kalau udah nyeri sekali itu kan memang harus obat-obatan. Betul. Pasti sudah ada dong resep dokter, beli obat ini untuk mengatasi nyerinya. Nah, tapi harus dibantu dengan manajemen nyeri non-farmakologi tadi. Gimana caranya? Ada teknik relaksasi, ada teknik distraksi. Nah, teknik relaksasi apa misalnya? Seperti tarik napas dalam, itu kita ajarkan juga. Bagaimana cara teknik napas dalam, tarik napas dalam.
ya, mengalihkan rasa nyeri. Nah, kemudian ada juga distraksi seperti apa? Pijat. Salah satunya adalah pijat limpadema. Ini sudah dipraktekkan dan hasilnya luar biasa, kata beberapa kader yang cerita merawat pasien dengan kanker, kemudian dia melakukan pijat limpadema, itu nyaman sekali. Karena dia melakukan pemijatan, ya, melakukan pemijatan di daerah punggung, kemudian di daerah tangan, ya, di daerah sini di bagian depan sampai kaki, tergantung dari bengkaknya di mana. Biasanya pada kanker payudara tuh terjadi pembengkakan. Entah itu di tangannya sebelah kanan, sebelah kiri, atau kaki kanan, kaki kiri. Kita memang melakukan pemijatan ketika tidak begitu bengkak. Ya, ketika bengkak kan dia nanti akan sakit sekali ya. Tapi ketika tidak begitu bengkak, itu melakukan pemijatan limpadema namanya, sesuai dengan titik-titik. Ada tekniknya. Dan itu kader diajarkan, ya, keluarga diajarkan. Jadi nanti ketika ada pasien terjadi pembengkakan itu dilakukan pijat limpadema seperti itu. Itu rutin atau Rutin. atau pas nyeri saja? Rutin. Oh, Jadi rutin. ketika terjadi pembengkakan itu kan selain nyeri, misalnya terjadi pembengkakan pagi atau sore atau pagi sore, seperti itu rutin. Nah, kemudian yang bisa dilakukan lagi untuk manajemen nyeri itu tadi Bu, salah satunya kita bisa ajak healing keluar, membayangkan yang indah-indah gitu kan. Jangan pikirin sakitnya atau pikirin masa muda yang indah. Mungkin dulu pernah punya pengalaman yang indah, itu kita suruh seperti itu kan salah satu bentuk pengalihan nyeri juga ya. Atau berdoa gitu kan, sambil hipnotis 5 jari ini kan ngajarin. Ya kayak gini, ini juga salah satu terapi untuk mengatasi kecemasan atau nyerinya. Ya, sambil membayangkan yang indah-indah sambil berdoa ya sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka gitu. Karena juga secara spiritualitas mereka bisa juga mengalami kesulitan begitu ya. Iya, betul. Karena dalam kondisi sakitnya mereka juga perlu ditolong. Ada hal lain lagi kah? Untuk nyeri, biasanya mengalihkan rasa nyeri, kita juga bisa ajarkan dia menonton TV, tapi tayangan yang dia sukai, itu juga bisa untuk pengalihan nyeri. Itu untuk manajemen nyeri non farmakologi. Tapi untuk tindakan lain, misalnya untuk kanker usus, ya, yang ada stoma di sini, luka stoma, itu kita ajarkan juga cara perawatan stoma sederhana yang bisa dilakukan oleh keluarga dan kader. Ini kan nanti mengeluarkan feses ya, tentunya ini harus bisa dilakukan oleh keluarga maupun oleh pasien itu sendiri, karena nggak mungkin misalnya 24 jam dia lagi mengeluarkan itu sampai penuh kemudian nggak dibuang. Jadi harus bisa dilakukan oleh keluarga. Itu juga kita ajarkan ya, maupun perawatan luka lain kita ajarkan, karena ada juga kadang-kadang selain kanker misalnya dia DM. Kalau sudah DM diabetes itu luka luar biasa susah sembuhnya, sehingga itu perlu perawatan luka DM. Itu kita ajarkan juga bagaimana cara merawat luka agar lukanya tidak menyebar kemana-mana. Kalau sudah menyebar kemana-mana kronis ya nanti khawatirnya sampai amputasi gitu kan, seperti itu. Jadi itu kita ajarkan. Baik Bu Maria. Ini kaya sekali. Iya, kebayang bagaimana kader ini harus betul-betul dibimbing ya. Betul. Dan sebetulnya ini program yang bagus sekali yang bisa juga sebetulnya dilakukan oleh berbagai daerah di wilayah Indonesia. Pemerintah daerah mesti bikin programnya supaya banyak kader juga bisa diberdayakan dan keluarga juga bisa ditolong. Secara khusus juga pasien yang memang mengalami sakit kanker ya, apalagi stadium lanjut juga bisa merasa ditolong juga gitu dalam kesehariannya. Baik Bu Mariam, kita sudah tiba di menit-menit akhir ini episode kita. Ibu Mariam diminta untuk boleh menyampaikan semacam resum dari awal sampai akhir, ataupun juga pesan penting ini. Bantau itu bagi para kader, keluarga gitu ya. Apalagi juga program ini bagus banget gitu ya, buat mereka untuk bisa menolong para pasien. Mari silakan. Ya, terima kasih Bu Santi. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada pemerintah daerah yang sudah memfasilitasi ya peningkatan kader maupun keluarga dalam merawat pasien, sehingga kader nanti tahu bagaimana caranya merawat pasien kanker. Begitu pula dengan keluarga.
ya tahu bagaimana cara merawat pasien kanker dengan benar. Dan ketika sudah tahu, sudah mampu, saya hanya berpesan kepada kader maupun keluarga, bekerjalah dengan ikhlas sepenuh hati, dengan cinta kasih sesuai dengan materi yang sudah diberikan, sehingga kita harapkan kualitas hidup pasien kanker meningkat. Dan kalau perlu didampingi sampai menjelang ajal, itu sangat bagus. Jadi pendampingan ini bukan hanya ketika dia sakit, sampai meninggal pun kita harus melakukan pendampingan. Jadi salut buat kader paliatif yang sudah banyak membantu tenaga kesehatan, begitu pula dengan keluarga yang sudah membantu keluarganya ya dalam mengatasi masalahnya. Semoga ya kanker di Indonesia angka kesakitannya menurun. Itu yang saya harapkan. Dan daerah-daerah lain yang belum mempunyai kader paliatif maupun program pendampingan ini belum dilakukan, supaya bisa juga ya menerapkan ini, karena ini menurut saya bagus sekali. Ya, cukup dari saya, Bu Santi. Ya, baik Bu Mariam, saya mau membacakan Mazmur 23 ayat 3-4. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan. Aku ini kiranya boleh menguatkan semua para sahabat yang saat ini sedang berjuang dalam sakitnya, juga keluarga yang terus mendampingi, yang terus menemani anggota keluarganya yang terus berjuang dalam proses pengobatan ataupun juga pemulihan dari sakit kanker. Begitu juga untuk semua para kader yang Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat, untuk menolong para pasien ataupun keluarga dengan penuh cinta kasih. Tuhan yang menuntun, Tuhan adalah gembala yang baik bagi semua, bagi kita. Terima kasih Bu Mariam Dasyat untuk kesediaan Bu Santi. Sebagai pemateri, sebagai narasumber dalam program Krida Bagimu Negeri, dan kita akan jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.